Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan bagi yang pertama kali datang, perkenalkan, saya Devina, dosen dan psikolog bidang psikologi industri dan organisasi. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Dari pengertian, konsep, teoritis, pengaplikasian, serta peran psikologi dalam K3 itu sendiri. So, please have a seat and prepare your notes. Let's start, shall we? Pengertian dari K3 sendiri atau kesehatan dan keselamatan kerja di sini kalau berdasarkan ILO, International Labour Organization, bisa dibaca ya, sangat panjang sekali. Tapi intinya adalah untuk meningkatkan dan memelihara pekerja baik secara fisik, mental, kesejahteraan sosialnya guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan serta melindungi dari resiko-resiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan. Di sini ILO menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerjanya guna menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Jika menurut Occupational Safety Health Administration atau OSHA, ada sedikit perbedaan. K3 sendiri adalah aplikasi ilmu dalam mempelajari resiko keselamatan manusia, di mana terdiri dari multidisiplin ilmu. Jika kita bandingkan di antara dua pengertian tadi, bisa dilihat bahwa untuk ILO sasarannya adalah perlindungan kesehatan. Sedangkan lebih mengarah juga pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang menekankan pada kesehatan kerjanya. Sedangkan OSHA sasarannya lebih pada pengendalian lingkungannya dan lebih menekankan pada keselamatan kerjanya. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa K3 itu multidisipliner atau dari berbagai macam bidang ilmu. Jadi di sini ada beberapa dasar keilmuan dari K3. Yang pertama adalah kesehatan kerja atau occupational health. Di mana di sini kesehatan kerja adalah promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial di semua jenis pekerjaan dengan melakukan pengendalian resiko dan penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah keselamatan kerja atau occupational safety, di mana serangkaian metode dalam melakukan intervensi terhadap sistem kerja sehingga menjamin keamanan setiap sistem kerja yang dijalankan baik bagi pekerjaan, peralatan, maupun bagi lingkungannya. Yang ketiga adalah hygiene industry atau industrial hygiene. Itu adalah ilmu dan seni yang dalam mengantisipasi, mengevaluasi, dan pengendalian faktor atau tekanan lingkungan yang timbul di tempat kerja yang dapat menyebabkan sakit, yang dapat mengganggu kesehatan secara signifikan dan mempengaruhi ketidaknyamanan pekerja. Dan yang terakhir adalah ergonomi, yaitu ilmu yang mempelajari penyesuaian antara manusia dengan pekerjaan serta lingkungannya sehingga tercapai produktivitas yang maksimum. Saya sudah bikin terkait dengan ergonomika sehingga nanti kalau teman-teman mau deep down atau memahami lebih dalam terkait dengan ergonomika bisa langsung aja ke video saya sebelumnya. Tujuan dari K3 itu sendiri sebenarnya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua adalah menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitarnya dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, lingkungan kerja ini tadi sudah disebutkan bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat ada penilaian atau pengukurannya secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif pengukurannya itu berdasarkan pedoman standar yang bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan Standar Nasional Indonesia.
Namun, untuk beberapa parameter lingkungan kerja yang belum ada standar nasionalnya, biasanya mengacu pada NIOSH dan ACGIH. Untuk penilaian kualitatif di sini biasanya kita melihat bagaimana lingkungan kerja fisiknya atau kondisi fisik tempat kerjanya. Begitu juga apakah terpapar dengan zat-zat kimia, zat-zat biologis, bagaimana ergonomik dari tempat kerjanya, serta psikologi dan perilaku, yaitu interaksi antara karyawan dengan karyawan lain atau atasan dan pekerjaannya. Tadi sempat disebutkan bahwa upaya K3 itu adalah dalam tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita coba bahas satu-satu ya. Untuk promotif adalah peningkatan kesehatan atau health promotion. Jadi melakukan promosi ya. Contohnya seperti pendidikan dan pelatihan terkait dengan manajemen risiko, tanggap darurat bencana, dan juga ada yang spesifik perlindungan khususnya yaitu vaksin bagi pekerja yang akan bertugas ke daerah endemik atau pemakaian alat pelindungan diri. Jadi bisa dilihat bahwa promotif ini sifatnya adalah sebelum pencegahan ya, jadi benar-benar himbauan pertama. Selanjutnya ada preventif, yaitu pencegahan terkait bagaimana sifat fisik, tipe kimia, port di entry, atau bagaimana dari zat-zat kimia ataupun zat-zat lain bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ini nanti bisa akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi secara garis besar sih dari K3 ini mencegah terkait bagaimana pekerja tersebut bisa berinteraksi dengan barang-barang yang ada di sekitar tempat kerjanya, baik dari sifat fisik mesinnya mungkin atau tempat kerjanya, dari kimia sumber dayanya atau resource-nya, lalu apakah ada jalan atau possibility masuk zat-zat tersebut ke dalam tubuh manusia, kurang lebih seperti itu. Lalu ada kuratif, yaitu adanya kepastian jaminan kesehatan serta pengobatan yang tepat untuk menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi dan cacat menetap. Jadi kalau promotif dan preventif adalah tindakan mencegah dan juga tindakan sebelum kejadian kecelakaan kerja terjadi gitu ya. Kalau kuratif itu mungkin sudah ada kejadian kecelakaan kerja atau mungkin kesehatan yang menurun akibat pekerjaan, di sini diobatilah dengan kuratif ini. Dan yang terakhir adalah rehabilitatif, yaitu pembatasan kecacatan bertujuan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang masih ada. Jadi pekerja yang mungkin mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit di tempat kerja masih bisa dipekerjakan secara penuh. Lalu kenapa sih K3 itu harus kita pelajari dan harus dilakukan pada setiap organisasi atau di tempat kerja? Urgensinya apa? Yang pertama adalah K3 merupakan usaha untuk mengendalikan hazard atau bahaya di tempat kerja. Yang kedua adalah untuk mencegah menurunnya pendapatan bagi pekerja dan produktivitas berkurang bagi perusahaannya. Karena ya logikanya kan kalau terjadi kecelakaan kerja atau dari pekerjanya itu banyak yang sakit, tentu akan merugikan baik pekerja itu sendiri dan juga perusahaan itu. Yang ketiga, tiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan tentang kesehatan dan keselamatan kerjanya. Karena itu, K3 diwajibkan harus ada pada setiap organisasi. Dan yang terakhir, berbagai standar hukum nasional dan internasional tentang K3 yang harus dipenuhi di tempat kerja. Jadi bersifat mandatori ya. Sehingga untuk beberapa tempat kerja yang mungkin tidak menerapkan kaidah K3 ini atau tidak sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional, tentu akan ditindak. Karena setiap tahunnya atau beberapa tahun sekali secara periodik akan terus dilihat dan juga akan terus dimonitor apakah dari K3-nya yang diterapkan di tempat kerja ini sudah memenuhi standar atau tidak.
Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait dengan K3, ada baiknya kita memahami dulu beberapa terminologi atau istilah-istilah yang sering kita pakai dalam K3. Yang pertama ada bahaya atau hazard, yaitu sumber yang berpotensi menimbulkan kerusakan, seperti contohnya cedera, sakit, kerusakan properti, lingkungan, dan lain sebagainya. Hazard ini sifatnya biasanya melekat pada suatu bahan, kondisi, sistem, dan peralatan. Jadi, kenapa kita harus memahami terkait dengan hazard atau resiko bahaya yang mungkin terjadi? Kalau pemahaman kita keliru mengenai konsep bahaya, bisa jadi mengakibatkan pengendalian bahaya yang tidak efektif. Jadi, apa sih bahaya tersebut? Kita bisa mengkategorikan bahaya menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya bahaya mekanis, yang sumbernya biasanya dari peralatan mesin yang bergerak secara mekanis. Yang kebanyakan itu ada pada proses produksi, seperti mesin pemotong kayu, pengepakan, gergaji, dan lain sebagainya. Lalu ada juga bahaya listrik yang tentu saja berasal dari energi listrik. Jadi bahaya listrik hubungan singkat atau konslet, kebakaran, bahkan sengatan listrik. Yang ketiga ada bahaya fisik, yaitu misalnya kebisingan, getaran mekanis, temperatur yang ekstrim, radiasi, dan tekanan udara. Biasanya kita sering temukan ini pada beberapa tempat kerja ini, kayak unit radiologi yang biasanya sering terpapar dengan kebisingan juga, temperatur juga, bengkel juga ya, kebisingan dan temperatur yang sangat tinggi, kereta api, penyelam, dan lain-lain. Bahaya yang lain ada bahaya biologis. Ini biasanya terkait dengan di rumah sakit, laboratorium, atau penyembelihan hewan, karena sering berkontak dengan virus, bakteri, jamur, atau protozoa di lingkungan kerjanya. Dan ada juga bahaya kimia yang jelas dasarnya adalah dari bahan-bahan kimia dengan berbagai karakteristik yang mereka miliki. Jadi kayak ada yang korosif, ada yang mudah meledak, ada yang membuat iritasi di kulit, ada yang juga mutagen. Mutagen itu yang bisa mengubah atau bisa berpengaruh pada mutasi genitas, dan karsinogen yang mungkin bisa mengarah pada kanker. Contoh-contohnya ini adalah beberapa zat-zat kimia yang sering digunakan seperti timbal, H2SO4, karbon monoksida, dan amonia. Istilah yang kedua ada kecelakaan, yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan kerugian baik pada manusia, properti, dan proses produksinya. Kecelakaan kerja lebih khususnya adalah industrial accident yang biasanya terjadi pada saat jam kerja atau di tempat kerja. Namun, kalau kecelakaan itu terjadi di jalur yang rutin yang biasanya dilewati di tempat kerja, juga bisa dianggap kecelakaan kerja. Contohnya misalnya kalau untuk di mana kita harus Pertamina ya yang mendeliverkan minyak gitu ya. Tiba-tiba di salah satu jalurnya truk Pertamina ini mengalami kecelakaan, itu masuk dalam kecelakaan kerja. Nah, selain kecelakaan kerja, ada juga kejadian hampir celaka atau near miss, near accident, atau near incident. Ini kejadian yang tidak diinginkan juga, namun tidak sampai menimbulkan kerugian. Contohnya bisa dilihat di situ bahwa di sini ada pekerja yang sedang mengecat bangunan lantai atasnya dan tanpa disadari kakinya menyenggol benda yang membuat dia tergelincir atau kepleset. Namun karena orang tersebut memakai safety belt atau sabuk pengamannya gitu ya, sehingga dia bisa tetap selamat karena tidak jatuh dan tetap tergantung.
Kenapa sih kita tetap harus melihat adanya near miss atau near accident ini? Karena dengan adanya near miss ini ya, jangan sampai ada yang celaka gitu baru kita mengevaluasinya gitu ya. Kalau near miss ini berarti adalah kejadian yang harus kita evaluasi dan cegah agar tidak sampai nanti menjadi kecelakaan. Selanjutnya ada kerugian atau loss, yaitu akibat dari peristiwa kecelakaan adalah namanya kerugian. Nah, kerugian ini yang ada yang paling terlihat secara kasat mata adalah cedera pada manusia, kematian, kerusakan properti, dan juga mungkin hilangnya waktu proses produksi gitu. Nah, kalau kerugian yang secara tidak langsung itu adalah mengurangi performa dan berkurangnya keuntungan akibat dari hilangnya waktu kerja untuk menganalisis kecelakaan dan pemulihan dari korban tersebut. Nah, untuk keselamatan adalah kondisi aman dari cedera, sakit, atau kerugian, keluhan, kerusakan properti, dan berkurangnya waktu produksi. Nah, keselamatan kerja ini biasanya berkaitan dengan keselamatan mesin, peralatan, proses produksi, dan juga sistem kerjanya. Jadi nggak hanya keselamatan dari orangnya ya, tapi dari mesin-mesinnya dan juga lingkungan kerjanya juga harus diperhatikan. Berikutnya kita akan mendalami lagi terkait dengan potensi bahaya dan risiko yang tadi sempat saya bahas ya, bahwa kalau kita tidak bisa menganalisis potensi bahaya dan risiko dengan baik, maka nanti untuk pencegahannya atau sistem pencegahannya bisa jadi tidak efektif. Potensi bahaya ini adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Sedangkan resiko adalah kombinasi dari konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Jika dilihat dari WHO atau ILO, potensi bahaya K3 berdasarkan dampak untuk korban ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu kategori A, B, C, dan D. Nah, di mana kalau kategori A ini bisa dilihat adalah potensi bahaya yang menimbulkan resiko dampak jangka panjang pada kesehatannya. Di sini ada contohnya adalah bahaya faktor kimia gitu ya, seperti debu, uap logam, dan uap. Ada bahaya faktor biologi juga, ada bahaya faktor fisik juga, ada cara kerja dan bahaya faktor ergonomis. Ini juga sudah sempat saya bahas pada sebelumnya, pada video sebelumnya terkait dengan ergonomika, bagaimana lingkungan atau posisi bangku, pekerjaan yang berulang, jam kerja yang lama bisa mempengaruhi performansi dari orang tersebut. Dan yang terakhir ada potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi pada perusahaan di masyarakat. Jadi nggak hanya ada pada lingkungan kerja dan berdampak pada karyawannya saja, tapi juga berdampak pada lingkungan masyarakat yang ada di sekitar organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kategori B, yaitu potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan. Bisa dilihat sendiri ya, di situ ada kebakaran, listrik, ada yang potensi bahaya mekanik, atau contohnya tidak adanya pelindungan mesin, dan ada housekeeping, perawatan buruk pada peralatan. Nah, ini yang sering sekali menjadi salah satu alasan atau penyebab terjadinya kecelakaan kerja gitu ya, yaitu mesin yang mungkin tidak ada SOP-nya atau tidak ada safety perlindungannya, sehingga membuat resiko kecelakaan kerja itu sering lebih tinggi terjadi. Dan juga malasnya manajemen, mungkin terlewat manajemen melakukan perawatan atau maintenance dari mesin-mesin tersebut, sehingga mungkin bisa mengalami kerusakan yang berakibat mencelakai dari karyawannya atau pekerjanya.
Selanjutnya ada kategori C, yaitu resiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari gitu. Mungkin tidak terlalu tidak terlalu terlihat beresiko banget dibandingkan kategori B atau kategori A. Tapi ini juga harus diperhatikan. Contohnya mungkin air minum, tidak adanya air minum, atau mungkin air minum tersedia namun tidak bersih, sehingga bisa berpotensi memberikan penyakit kepada karyawannya. Lalu toilet dan fasilitas mencucinya mungkin, ya bayangkan saja kalau kita tidak ada toilet di tempat kerja kita, atau mungkin tidak ada fasilitas untuk mencuci tangan atau mencuci peralatan makan, terutama di masa pandemi sekarang, tentu juga akan bisa mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan karyawannya. Ada juga ruang makan, kantin, P3K, dan transportasi juga. Itu masuk dalam kategori C. Dan yang terakhir adalah kategori D, yaitu potensi bahaya yang menimbulkan resiko pribadi dan psikologis. Nah, ini contohnya adalah pelecehan seksual, termasuk intimidasi, lalu juga ada terinfeksi HIV atau AIDS, kekerasan di tempat kerja, stres atau narkoba. Nah, itu masuk dalam kategori D. Nah, yang perlu kita pahami atau yang perlu kita garis bawahi ketika kita mengidentifikasi resiko kerja adalah yang pertama, tidak semua pekerja itu sama. Sehingga manajemen tuh harus menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk mengkarakter heterogenitas dari karyawannya gitu ya. Baik untuk pria, wanita, mungkin pekerja penyandang cacat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sektor-sektor perusahaan dan tempat kerja juga berbeda. Setiap kerja itu punya resiko yang berbeda pula gitu ya. Dari exposure dengan zat kimia atau mungkin dengan bahaya lain gitu ya. Di luar kategori pada tabel yang sebelumnya itu mungkin bisa terjadi. Contohnya misalnya kalau untuk satpam, resiko kekerasan yang dihadapi itu mungkin akan jauh lebih tinggi karena dia menjaga keamanan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kita tadi sudah membahas terkait dengan istilah dan beberapa konsep. Kita mengarah pada teoritikalnya. Kenapa sih kecelakaan kerja itu bisa terjadi dan bagaimana kita dapat mencegahnya? Kita bisa bahas melalui teori yang ada terkait kecelakaan kerja ini. Teori yang paling terkenal adalah teori Heinrich atau teori domino, di mana di sini Heinrich mengatakan bahwa kecelakaan kerja itu bisa dicegah dengan memperbaiki salah satu faktor penyebabnya. Kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan bawah itu adalah domino ya. Jadi kalian bayangkan aja domino yang kalau di YouTube itu yang sudah berjejer-jejer rapih gitu. Kejatuhan satu pasti akan langsung merentet ke domino yang lainnya. Nah, untuk menghentikan hal tersebut bisa menjadi lebih parah kerusakannya, kita harus mengambil domino yang paling dekat gitu ya, atau yang salah satu domino itu harus diangkat. Kalau di sini Heinrich mengatakan proses domino ini adalah beberapa faktor dan proses sampai terjadi kecelakaan dan kerugian di tempat kerja. Yang pertama adalah keturunan atau herediter terkait karakteristik atau kondisi yang dimiliki oleh seseorang yang berisiko celaka. Contohnya orang tersebut keras kepala, ceroboh, lalai, tidak menggunakan safety measure yang benar, tidak menggunakan hazard suit atau mungkin tidak mematuhi SOP gitu ya. Itu bisa masuk dalam domino yang satu. Lalu yang kedua ada perilaku tidak aman, yaitu kebiasaan yang berisiko terjadi kecelakaan. Nah, tadi sempat saya bahas juga tidak memakai peralatan pengaman. Itu juga masuk dalam teori di Heinrich ini. Yang ketiga adalah kondisi tidak aman, di mana kondisi berisiko menimbulkan kecelakaan. Misalnya mesinnya menyala dibiarkan tanpa ada penutupnya.
atau ruang kerja yang nggak berventilasi, pencahayaan yang tidak memenuhi standar, atau ruang kerja yang selalu terpapar dengan uap-uap berbahaya, itu masuk dalam kondisi yang tidak aman. Apabila itu penyebab tersebut terjadi, maka bisa terjadi kecelakaan dan kerugian baik untuk pekerja dan juga untuk perusahaannya atau organisasinya. Karena itu, untuk mencegah sampai kecelakaan kerugian terjadi, salah satu dari 3 ini harus diangkat terlebih dahulu atau diperbaiki terlebih dahulu. Nah, namun berdasarkan dari teori tersebut, banyak yang tidak puas, atau istilahnya kecelakaan kerja itu nggak hanya dari faktor-faktor tersebut. Muncullah akhirnya loss causation model teori dari Frank E. Bird. ILC ini adalah institusinya. Jadi ini adalah penelitian yang terjadi pada institusi di mana Frank E. Bird ini adalah pencetusnya. Sama-sama domino gitu ya, tapi di sini kecelakaan kerja ini tidak disebabkan hanya satu faktor aja, tapi interaksi multifaktor yang merupakan refleksi dari manajemennya juga. Nah, di sini pada perbedaannya dengan yang tadi ya, domino yang pertama yang dari punya teorinya Heinrich. Kalau pada teori punya Frank E. Bird di sini mengatakan bahwa manajemen itu yang paling berpengaruh. Jadi kalau manajemen itu pengendaliannya tidak bagus gitu ya, misalnya tidak mengikuti program dan standar KTI yang tidak memenuhi, itu bisa juga menjadi faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah penyebab dasar atau basic causes yang tadi juga ada pada teori domino, yaitu faktor manusianya, personal faktornya, dan juga faktor pekerjaannya. Faktor manusianya seperti tadi, contohnya keras kepala, sering lalai, karakteristik dari manusianya itu sendiri ya. Kalau faktor pekerjaannya tadi misalnya mesin yang dibiarkan tetap menyala, itu masuk dalam job faktornya. Lalu untuk faktor yang ketiga dari model teori Frank E. Bird adalah penyebab utama atau immediate cause-nya. Praktik ketiga yang di bawah standar adalah tindakan karyawan yang dilakukan tanpa suatu prosedur yang benar. Lalu ada juga kondisi di bawah standar, yaitu keadaan di tempat kerja meliputi mesin, peralatan, material yang tidak memiliki pedoman keselamatan kerja. Nah, itu yang membedakan antara teori domino tadi punya Heinrich dan teori loss causation model dari Frank E. Bird. Jadi kalau Frank E. Bird walaupun sama-sama domino dan juga sama-sama memberitahu bahwa yang 3 domino pertama itu adalah yang faktor penyebab yang bisa menjadi pemicu kecelakaan dan kerugian, namun pada Frank E. Bird mengatakan manajemen ini adalah yang berperan paling kuat di sini. Gitu. Nah, tadi kita sudah melihat ada berbagai macam faktor-faktor kecelakaan kerja. Kita bisa simpulkan bahwa yang pertama ada faktor manusia, yaitu tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan gitu. Kayak tadi misalnya yang harusnya memakai peralatan kesehatan atau keselamatan tapi ternyata tidak diindahkan, tidak dilakukan. Harusnya pakai masker, ternyata nggak pakai masker. Itu faktor manusianya. Padahal mungkin pada perusahaannya sudah ada ketentuan tersebut gitu. Tapi manusianya aja yang bandel gitu, karakteristik dari individunya itu. Yang kedua ada faktor material, yaitu dari materi yang dipakai dalam pekerjaan. Bisa mungkin resiko meledak, kebakaran, trauma ini maksudnya adalah mungkin bisa melukai apabila terpapar pada zat-zat beracun itu. Yang ketiga ada faktor peralatannya, yaitu di mana jika peralatan tersebut tidak terjaga dengan baik bisa rentan
mengalami kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan juga. Jadi maintenance dari peralatan tersebut. Lalu yang keempat ada faktor lingkungan, suhu, kelembapan, kebisingan, kualitas pencahayaan, tadi sering banget kita bahas ya. Dan yang terakhir adalah faktor prosesnya, yaitu resiko yang timbul dari proses produksinya dan produk samping seperti kayak panas, kebisingan, debu, uap, dan asapnya. Jadi kalau faktor proses ini adalah interaksi dari beberapa faktor ini yang terjadi di saat proses kerjanya itu dilaksanakan. Nah, sekarang kita membahas kepada sistem manajemen K3. Jadi makin kesini kan makin kompleks peralatan yang digunakannya, dan juga semakin besar pula potensi bahaya yang mungkin terjadi untuk terjadinya kecelakaan kerja itu yang ditimbulkan. Nah, apabila tidak dilakukan dengan penanganan dan pengendalian sebaik mungkin, itu tuh akan bisa berdampak kecelakaan dan juga berdampak pada kesehatan pekerjanya. Nah, masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dengan kegiatan secara keseluruhan pendekatan sistem, yaitu dengan menerapkan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 atau yang kita sering sebut dengan SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan, gitu ya. Jadi ini SMK3 ini adalah sistem manajemen yang memang harus dilakukan oleh perusahaannya, itu dari struktur, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya dalam rangka pengendalian resiko terkait dengan kegiatan kerjanya. Gunanya adalah tadi tempat kerja yang aman, efisien, produktif. Jadi manajemen K3 ini harus dimiliki oleh setiap organisasi. Tujuan dan sasaran K3-nya jelas, tujuan dan sasaran SMK3 atau sistem manajemen K3 itu jelas adalah untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi gitu ya, dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Untuk membangun sistem manajemen K3 sendiri tidak bisa serta-merta langsung bikin aja ketentuannya. Ada prosesnya tersendiri. Yang pertama harus ada komitmen dan kebijakan dari manajemen ini untuk menyusun terkait dengan sistem manajemen ini. Jadi harus ada plan, do, check, action-nya yang terus ada continuous improvement-nya. Jadi kayak mungkin pada proses awal dari direktur, dari manajer, dari supervisornya di sini urun rembuk gitu ya, berkomitmen untuk mematuhi kebijakan yang ada terkait dengan K3 secara nasional dan internasional. Kemudian dari situ mereka mulai membuat perencanaan kira-kira untuk sistem K3-nya ini pada bagian mana saja, diterapkan di mana saja, lalu berapa dananya, dan mungkin juga siapa saja yang menjadi agent of change-nya, dengan metode apa saja itu masuk dalam perencanaan. Setelah perencanaan sudah matang, kemudian kita lakukan penerapan K3-nya gitu ya. Penerapan dilakukan dan kita harus secara kontinus melakukan pengukuran dan evaluasinya. Pengukuran tadi bisa digunakan dengan kuantitatif atau kualitatif ya, untuk dievaluasi kira-kira sistem manajemen mana yang lebih berfungsi dengan efektif, atau mungkin ada yang harus dirubah atau yang diperbaiki. Itu harus terus dilaksanakan. Jadi harus ada peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen ini. Nah, terkait dengan psikologi dalam K3, apa sih perannya psikologi dalam keselamatan kerja ini?
Psikologi ini mempelajari tingkah laku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan kerjanya, secara khusus berhubungan dengan terbentuknya perilaku aman yang dapat meningkatkan keselamatan kerjanya, juga mempelajari terbentuknya perilaku tidak aman yang bisa menyebabkan kecelakaan kerjanya. Nah, mungkin dari sini ada beberapa jenis perilaku ya. Kalau perilaku yang tidak aman itu kayak perilaku berbahaya, contohnya yang kayak tadi, tidak menggunakan safety suit-nya, tidak menggunakan helm di tempat yang sedang membangun gedung gitu, tidak mengikuti standar prosedur, itu masuk dalam perilaku yang tidak aman. Sedangkan yang lain ada kesadaran terhadap bahaya, sikap terhadap keselamatan kerja gitu, itu masuk dalam perilaku yang aman, di mana mereka sudah sadar dengan bahaya tersebut, mereka sudah tahu sikapnya mereka itu pro dengan mereka merasa bahwa K3 itu penting dan harus diterapkan gitu ya. Dan juga mempelajari sumber-sumber stres di tempat kerja. Itu adalah contoh-contoh dari beberapa materi atau beberapa variabel yang dipelajari di psikologi terkait dengan K3. Perilaku berbahaya dari sudut pandang psikologi bisa dikelompokkan menjadi kesalahan, pelanggaran, human error, management error, technical error, dan beyond error. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kalau kesalahan ini sebenarnya adalah kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi failure in execution. Jadi tidak bisa mengeksekusi pekerjaannya dengan baik gitu. Itu juga dibagi lagi menjadi slips and leaps. Di mana kalau slips itu tindakan yang salah itu nggak direncanakan dan dapat diamati. Ya kayak contohnya misalnya kayak kita bikin kue gitu ya. Nggak sadar harusnya tepung duluan, malah telur duluan atau sebaliknya. Itu masuk dalam slips. Jadi kesalahan yang nggak direncanakan tapi udah dapat diamatin, ketahuan kesalahannya. Lalu ada lapse, itu adalah kesalahan yang melibatkan ingatan yang kemungkinan yang tahu adalah orang yang berperilaku gitu. Contohnya kayak lupa kalau ini harus rapat hari ini, atau lupa menutup mesin, perlindungan mesin, seperti itu. Jadi kalau lapse ini lebih fokusnya adalah kegagalan melakukan tindakan yang berhubungan dengan memori gitu, yang disebabkan oleh lupa atau forgetfulness. Lalu ada pelanggaran atau violence, di mana di sini kita bisa mengartikan pelanggaran terhadap norma atau aturan ya. Pelanggaran adalah kesalahan yang terjadi karena seseorang tahu apa yang harus dikerjakan tapi mereka memutuskan untuk tidak melakukan apa yang mereka pahami itu gitu. Itu masuk dalam pelanggaran. Sudah tahu nggak boleh terlambat, tapi tetap masuknya terlambat aja gitu. Nah itu masuk dalam pelanggaran. Nah ini adalah error. Ada 4 macam error ya. Yang pertama adalah human error, yaitu kesalahan yang pure karena faktor manusianya, kayak tadi bisa jadi dia nggak paham terkait dengan kerjanya, atau nggak paham prosesnya, atau mungkin kurang terampil mengoperasikan mesinnya sehingga terjadi kecelakaan kerja contohnya. Lalu ada juga manajemen error. Kalau manajemen error ini biasanya terkait dengan lingkungan kerja yang penuh tekanan, mungkin bisa membuat tidak nyaman, peralatan yang dipakai usang, pengaturan jam kerja yang tidak fleksibel, pembagian kerja yang tidak mengindahkan hak asasi manusia mungkin. Intinya itu semua bersumber dari kemauan manajemen gitu. Jadi berdasarkan dari kebijakan yang dipakai oleh manajemennya. Itu masuk dalam manajemen error. Lalu yang ketiga ya, ada technical error, yaitu kesalahan karena faktor teknis. Faktor teknis ini bisa berupa kondisi mesin atau peralatan yang tidak memadai. Dan yang terakhir adalah beyond error, merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh sebab yang di luar jangkauan manusia. Yang paling mudah contohnya adalah bencana alam. Mungkin di tempat di tempat
penggalian batu bara, di situ terjadi longsor. Itu adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa kita beyond dari human error, di luar jangkauan manusia, karena kita nggak tahu kapan tiba-tiba longsor, mungkin karena terlalu deras hujannya, atau mungkin tiba-tiba terjadi tsunami seperti itu. Nah, itu masuk dalam beyond error. And that's it. Itu adalah terkait dengan K3. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Semoga dapat membantu teman-teman memahami lebih dalam terkait dengan K3 tersebut. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.